usaha Lawang Agung ini dari ayah dulu yang merintis ya. Yang merintis ayah. Founding father-nya. Betul, yang meletakkan pondasi di situ gitu, yang babat alas gitu. Kurma itu baru sekitar tahun 84-85. Itu pun juga hanya dijual pada saat bulan Ramadan. Kita masih ada 2 toko pada saat itu, tapi dua-duanya di Ampel. Jadi ada 2 toko di Ampel. Ibu pesan sama saya, Zir, coba kamu cari 2 toko lagi di sekitaran Ampel. Jadi di Ampel itu kan ada. Iya, halo sahabat Merkuri dan halo sahabat YouTube. Selamat berjumpa kembali. Saya Aldi Susanto dari 96 FM Merkuri Surabaya. Senang sekali sore hari ini 1 jam saya akan berbincang bersama para narasumber di dialog Rumah Inspirasi ya. Dan menyenangkan sekali karena nanti kita akan belajar dari para ownernya Lawang Agung, bagaimana rahasia sukses sebuah bisnis keluarga yang mereka kelola dari tahun ke tahun. Sudah ada sejumlah produk yang bisa Anda lihat. Nanti kita icip-icip boleh ya? Silakan. Boleh ya, nanti kita icip-icip ya kenikmatan dari kalau brandnya sudah namanya Lawang Agung sekarang ya? Brand tokonya ya? Brand tokonya Lawang Agung ya. Oke, saya sapa dulu anak Mbak Arep ini. Karena ada 4 bersaudara tapi yang datang 2, yang 2 jaga gawang. Betul. Anak Barepnya Pak almarhum Salim Abdullah ya. Betul. Beliau adalah Mas Yasir Salim Basrewan, owner dan CEO Lawang Agung. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Mas. Kabar baik, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, sehat ya. Kalau ngelihat dari wajahnya kelihatannya sehat Auranya banget. gitu ya. Auranya sehat banget gitu ya. Karena berkat makan banyak kurma Banyak ya. makan kurma. Banyak makan kurma ya. Oke, yang tidak kalah sehatnya juga adiknya Mas Zuhair Salim Basrewan. Assalamualaikum. Salam. Apa kabar? Alhamdulillah. Nggak mau kalah sama kakak dong. Sehat dong. Siap. Sehat. Alhamdulillah. Beliau ini putra Tiga. ketiga dari 4 bersaudara. Nanti biar Mas Yasir yang cerita. Mas Zuhair ini juga owner dan Chief Sales and Marketing. Betul. Lebih menangani sales and marketing ya. Nanti cerita kalau produk-produk ini mungkin ke beliau ya. Iya. Kalau anak Mbak Arep ini bagian tungonya lebih banyak. Tapi terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk ngobrol-ngobrol tentang Rumah Inspirasi begitu ya. Terima kasih undangan. Mudah-mudahan perkenalan ini nggak berhenti sampai di sini, nanti kita bisa jalin lebih jauh ya. Betul, amin. Mas Yasir, cerita dong, Lawang Agung. Saya sih udah tahu, tapi kalau yang saya cerita kan nggak afdol ya. Cerita singkat, tapi mungkin ada titik-titik tertentu kan, tahun sekian mulai ini, tahun sekian mulai ini. Mudah-mudahan apal. Kalau nggak nanti saya lengkapi. Iya. Monggo silakan. Oke, terima kasih. Jadi kebetulan usaha Lawang Agung ini dari ayah dulu yang merintis ya. Yang merintis ayah. Founding father-nya. Betul, yang meletakkan pondasi di situ gitu, yang babat alas gitu. Jadi ayah itu mulai sendiri ya, bukan berjoin dengan siapapun ya. Sendiri. Ayah, Cuma memang jatuh bangun ya, prosesnya jatuh bangun. Iyalah. Jadi mulai usia 25 tahun ayah dulu, tahun 57 sudah buka usaha. Cuman belum jual kurma ya. Jadi awalnya memang jual kue. Oh, kue-kue. Jual kue dan dulu itu distributor roti, bakery. Roti. Perusahaan Belanda namanya Ender en Hoek. Di Ampel. Di Ampel. Iya, di Ampel. Jadi memang dari sononya dulu dari awal. Dari Ampel memang. Dari Ampel. Lahirnya ya? di Ampel. Okay, Ya. gitu. Jadi awalnya memang jual kue, jual roti. Kue itu yang buat saudara-saudaranya ayah. Jadi saudara ayah banyak yang perempuan-perempuan itu di rumah buat kue. Ayah yang buat toko, yang jual di toko. Awalnya itu sampai sekarang juga yang di Ampel itu kita toko itu masih ada lah space untuk jual kue karena itu historinya di situ ya. Iya, heritage. Ya, heritage itu. Jadi itu sampai tahun 70 sekitar 78 itu sempat bangkrut gitu ya. Sempat tutup. Karena ayah nggak fokus pada saat itu. Oh. Gitu. Ayah itu jadi kerjanya bukan hanya di toko, juga ada jadi pemborong bangunan, terus juga sering ke Jakarta, ada lelang-lelang dan sebagainya. Jadi toko ini yang mengelola adalah saudara dan keponakannya. Pada saat itu karena nggak fokus, juga mungkin masalah keuangan juga
karena uang kepake untuk bis usaha yang lain Yang mungkin lain. gitu ya, karena nggak fokus. Iya. Akhirnya sempat sampai sekitar tahun 77 itu tutup. 77 tutup. Tutup. Selama berapa ini? 77 17 sebelum 78 lah, sekitar 78 terbuka lagi tahun 81. Oh gitu ya. Ya. Jadi 77 sampai 78 sampai 81. 78 sampai 81 3 itu tahun ya, sekitar 3 tahun. menghilang dari udara, nggak ada Iya, yang. tokonya ditutup jadi. Tokonya tutup. tutup. Berhenti beroperasi. Oke. Tahun 81 dibuka lagi karena ibu. Jadi ayah itu agak telat menikah. Jadi tahun 76 baru menikah. Oke. Tahun 78 itu lagi usaha ditutup, tahun 81 dibuka dan ibu yang melanjutkan. Jadi ibu yang full time, ayah yang bagian di luar gitu keliling. Untuk usaha yang lain tadi Iya, itu betul. gitu. Tapi tetap jualannya, belum ada kurma juga? Belum ada kurma. Kurma itu baru sekitar tahun 84 85. Itu pun juga hanya dijual pada saat bulan Ramadan. Jadi kan toko kita itu ada di Pasar Ampel. Toko yang awal ya gitu. Toko itu pertama itu luas mungkin sekitar 3 kali 3 meter. Oh, kecil ya. Kecil pada saat itu. Sekarang udah berapa yang di Ampel itu? Luasnya. 2 hektar. Lapangan bola berapa kali? Lebay. Tapi lumayan lah, lebih besar. Kan dulu kecil, Jauh lebih besar dong. Besar, alhamdulillah. Tahun 84 itu jual kurma masih musiman di Ramadan aja karena daerah religi ya. Jadi Iya, banyak orang betul. Sunan Ampel gitu. Sunan Ampel ya. Dan memang di daerah situ banyak orang jual kurma. Jadi kenapa jual kurma? Karena orang di situ pada jual kurma kalau Ramadan. Iya. Terus sekitar tahun 90-an baru mulai jual oleh-oleh haji, itu pun juga seasonal. Baru sekitar tahun 2004 itu kita bisa menjual kurma sepanjang tahun. 2004. 2004. Oh, iya. 2004 terus sampai sekarang seperti itu. Saya sih masuk ke bisnis ini tahun 2000. Tahun 2000 ya. Tahun 2099 saya selesai kuliah. Selisih berapa tahun kalau boleh tahu? Anak pertama, anak ketiga selisih berapa tahun? 2 tahun. Oh, cuma sedikit ya. Setahun. 78, saya 79. Oh. Jadi Nanti setahun. Yang bontot yang bontot 82. 82. Agak jauh sedikit. Agak jauh dikit tapi rata-rata. Dan barengan nggak waktu itu? Tahun 2000 masuk. Iya. Mas Suhair? Ya sama, kita mulai Bareng. Jadi full. Jadi saya itu sebetulnya di toko itu dari kelas SD. SD kelas 5 itu kita sudah dibiasakan di toko. situ. Cuman tahun Iya, 2000 itu sudah full karena selesai kuliah. Hmm. Ya pesannya ibu karena pada saat itu kebetulan ayah kena stroke yang ketiga. Jadi sudah tidak bisa aktif di toko. toko. Pesannya ayah ini toko ini yang menyekolahkan kamu dan adik-adikmu. Kalau kamu nggak melanjutin, terus gimana sekolahnya adik-adikmu? Ya. Jadi ya pada saat itu juga masih perang gitu, karena baru selesai kuliah, kepingin lihat teman-teman lagi diterima kerjaan kayak gitu ya. Saya masih Mau nggak mau nggak ada pilihan nih, harus melanjutkan melanjutin bisnis orang tua gitu ya waktu itu ya. Iya. Oke, Ya pada saat perang itu batin nerima gitu ya. perang batin dan nerimanya ya kalau ngelihat teman-teman lagi terima perusahaan-perusahaan gede-gede gitu, saya dulu di ITS gitu. Jadi dari ITS, dari teknik balik lagi ke bisnis gitu. Ngapain saya dulu kuliah di ITS, di teknik gitu. Kalau kuliah dulu mending di Kuliahnya UNER sekali susah-susah ekonomi. gitu kan. Teknik semua. Bergengsi. Ya, gitu. iya. Teknik semua malah nih. Teknik semua empat-empatnya. Teknik, iya. Yang 3. Oh yang 3. Termasuk jenengan. Enggak. Oh iya. Tapi karena pesan ibu tadi itu. Tapi saya pikir udahlah nurut sama dalam hati ya. Meskipun perang gitu nurut sama inilah sama ibu. Karena dulu bisnis ini Artinya masih gini, saya potong. Artinya meskipun mulai SD sudah terlibat dalam bisnis ini, tapi ketika lulus kuliah dipaksa untuk masuk itu juga agak nolak ya. Iya, karena dulu bisnisnya masih belum seperti ini. Dulu hanya toko kelontong seperti toko-toko umum gitu aja. Umum aja ya. Iya, kita masih iya. belum membangun bisnis sampai seperti ini. Ya. Ketika masuk pun itu masih konsentrasinya udah jualan Tradisional, sudah jual kurma. Udah Cuman jual tradisional kurmanya juga musiman. yang- Masih musiman. yang, Setelah itu Ramadan. setelah kayak selesai Ramadan ya kita jual alat listrik, jual alat tulis gitu kayak Oh, gitu toko. macam-macam ya? Iya, Oke. apa yang bisa dijual. Orang cari apa karena nggak ada ini ya, nggak ada fokusnya. Kalau Ramadan kan nanti jual kurma nunggu Ramadan. Kalau nggak bulan Ramadan, nggak bulan haji, nggak ada yang beli kurma. Terus ngapain tokonya?
Kalau nggak daripada kayak gitu jual apa ada yang bisa Tapi dijual. ketika itu ayah sudah bisnis-bisnis yang lainnya udah pada berhenti semua karena Berhenti. beliau sakit ya. Sakit, Oh, ya. Oke. Tahun 2000 itu ya. Tahun 2000 dan bisnisnya masih belum sebesar ini. Sebesar ini, Ya saya bersyukur sekarang meskipun bukan benar besar-besar banget ya, tapi kalau saya membandingkan dengan kondisi beras itu dan nggak ideal. Ya. Bukan bisnis yang ideal untuk wah ini bisnis yang bagus untuk saya masuk daripada saya kerja di luar. Enggak, pada saat itu masih bukan ini, hanya bisa ya melanjutkan hidup lah, bisa hidup Oke. standar gitu loh. Anda dan adik-adik masuk 2000, 2004 kemudian lebih berkembang begitu. 2004 masih kita mutusin untuk Perluasan. apa namanya fokus untuk menjual kurma sepanjang tahun. Terus tahun 2009 ayah wafat. 2009. 2009. Pada saat ayah wafat itu ibu pesen. Jadi ibu minta, kita masih ada 2 toko pada saat itu, tapi dua-duanya di Ampel. Jadi ada 2 toko di Ampel. Ibu pesan sama saya, Zir, coba kamu cari 2 toko lagi di sekitaran Ampel. Jadi di Ampel itu kan ada akses banyak yang masuk ke Masjid Ampel gitu. Cari 2 toko lagi karena saya 4 bersaudara. Nanti kamu masing-masing 4 anak 4 toko. Iya. Cuman saya bilang enggak lah, jangan gitu lah mah. Kenapa? Ini toko kita berempat masing-masing buka toko di area yang sama. Bisa jadi nanti ada 1 toko lebih ramai dari yang lain. Ya, justru malah Dan itu nanti malah iya, kok enak dia dapat di situ. Ini rampenya gara-gara Hati, ya. lokasinya dia jadi ini. Terus mau gimana? Ya saya mungkin pengennya punya toko bukan cuma 4, lebih dari 4. Gimana mungkin? Karena dulu ya karena tradisional ya dulu dan saya menjalankan itu. Jadi Iya. kalau owner itu harusnya adanya di kasir. Dan di kasir itu nggak boleh orang lain yang pegang uang di kasir. Yang pegang duit ya. Yang pegang duit. Betul. Nah, karena sekarang anaknya 4, mau tokonya lebih dari 4, gimana mungkin gitu. Saya bilang, coba lihat itu toko-toko di luar itu, ada Alfamart, Indomart. Nggak pernah kelihatan ownernya jadi di kasir. Bisa mereka, bisa banyak akhirnya tokonya. Terus gimana caranya? Ya sudah, saya mau coba belajar. Pada saat itu kita baru mulai belajar bagaimana merubah dari bisnis yang tradisional tadi menjadi bisnis yang profesional yang bekerja dengan sistem. Iya. Itu titik baliknya di 2004 tadi. 2009 sebetulnya. 2009 setelah ayah meninggal. Setelah ayah meninggal itu Iya. ya, begitu ya. Oke. Dan setelah itu baru kemudian berkembang. Betul. Berkembang sampai sekarang. Saya mau ke Mas Suhair biasa. Kalau yang cerita yang sulung itu kan selalu memang karena beliau yang merasa punya tanggung jawab paling besar sebagai anak paling gede gitu kan. Pernah iri hati nggak? Nah. Atau pernah bertengkar nggak sepanjang namanya juga cowok-cowok gitu ya? Okay. Apakah karena cowok-cowok itu dan kebetulannya keluarga besarnya almarhum Salim Abdullah ini cowok-cowok yang baik-baik, nggak pernah tukaran? Gimana Kalau kita memang mulai kecil itu, ya namanya waktu masih kecil kita memang sering namanya laki sering lah bertengkar. Cuma gitu ya. dari ibu terutama menanamkan kepada kita satu prinsip yang sangat luar biasa. Prinsip itu yang muda Harus menghormati yang tua, gitu kira-kira kayak gitu. Yang tua menghargai yang muda Menyayangi. dan juga menyayangi. Itu kunci poin penting bagi kita. Dan juga di bisnis itu harus ada 1 nagoda. Nggak boleh 4 laki jadi nagoda semua. Jadi kita pun dididik di awal itu kakak tertua harus jadi nagoda. Oh gitu. Ya. Dan itu diyakini betul oleh Anda dan saudara-saudara yang lain begitu ya. Betul. Dan kok dilala kakaknya ini yang genah gitu ya. Gak enak ya bahasanya ya. Gak, tapi memang betul tuh. Ini saya menganggap sebagai keluarganya panjenengan loh. Sudah tahu gitu. Ya. Nah, terus pembagian tugasnya gimana? Misalnya Mas Yasir bilang, udah Hir, lo ngurusin search ini aja karena kayaknya kamu lebih pinter deh ini. Nah, membagi itunya
Iya Mas, atau ceritakan deh Mas Yasir ini sebagai anak Barep itu owner dan CEO gitu ya katakanlah ya. Panjenengan lebih ke sales dan marketing. Yang nomor 2 apa? Finance, lebih ke finance-nya gitu. ya. Oke, yang Ragil? Support finance juga. Support finance. Oke. Ketika menentukan itu gimana waktu itu? Ya pada saat Rapat kita bersama keluarga kah atau pokoknya pada saat kita belajar tentang bisnis yang profesional, di situ kita banyak belajar dan salah satunya mengenal tentang karakter tiap person. Oh, gitu ya. Jadi kan kalau di itu ada DISC gitu. Nah, pengelompokan karakter. Oh iya. Ada karakter yang dominan, ada orang karakter yang influence, ada yang steady, ada yang compliance seperti itu. Iya. Dan subhanallah empat-empatnya ini mewakilin satu-satu. Oh gitu, jadi lebih gampang ya. Iya. Menonjolnya sendiri-sendiri. Pasti yang finance lebih pendiam, lebih apa, makanya yang diurus yang ini ya. Coba kalau yang nomor 2 sama nomor 4 ngomong di sini, ya wis pelajaran lo sendiri. Dibaca ya gitu ya. Kira-kira kayak begitu ya. Ya. Oh jadi memang di ini ya semuanya berkat ada campur tangan Gusti Allah ya. Iya, betul. Meskipun nggak mungkin kan tanpa kerja keras begitu ya. Iya. Sempat jatuh bangun nggak ketika ini ada di tangannya panjenengan ketika ayah sudah meninggal 2009? Sempat juga. Barang habis ya bang. Tagihan datang, duit gak ada. Kemana duitnya? Apa karena masih bujang-bujang terus duitnya dihambur-hamburkan begitu? Iya Mas Yasir. Jadi memang uang tidak ada itu pada saat itu karena kita salah memanage piutang. Oh, jadi memang ada pelajaran berharga luar biasa ketika itu ya sampai sekarang. Jadi ini ya, kita itu pada saat awal-awal merubah dari tradisional menjadi profesional itu juga banyak resistensi gitu. Resistensi dari internal, dari pegawai, termasuk dari saudara-saudara juga pada saat itu. Terus resistensi dari customer dan resistensi dari supplier. Ya. Karena banyak yang cara berbisnisnya kita merubah gitu. Di awal-awal itu sekitar tahun 2012. Jadi 2009 kita baru mulai belajar. Kebetulan belajar itu 2009 gara-gara kena itu tuh. Ada keceklong tadi itu. Oh itu ya. Iya. Oh, itu. Jadi ada problem. Pada saat tagihan ini udah selesai, bisnis sudah season sudah selesai, tagihan banyak, uangnya nggak ada kemana nih? Ternyata yang problem adalah cash flow-nya ya, ngatur cash flow-nya kita ya. kacau. Oke. Padahal duitnya sebenarnya nggak kemana-mana ya. Duitnya nggak kemana-mana. Cuman kebetulan karena cash flow-nya kacau, ketika tagihan datang, nggak ada uangnya, nggak pegang duit gitu ya. Iya, Duitnya masih jadi piutang semua gitu ya. Betul. Oke. Itu pelajaran berharga. Dan pada saat itu kita ya karena tradisional ya, nggak ada accounting, nggak ada pencatatan keuangan, pokoknya uang ada ya dibayar, uang ada dibayar gitu. Sehingga yang lucu pada saat tahun 2010 awal-awal itu hasil belajar bahwa kita itu harus punya accounting. Itu ibu menolak gitu. Ngapain pakai accounting? Ya biasalah ya. Iya, karena cari pegawai ya buat jualan. Buat ngapain pada pegawai buat catat-catat uang gitu. Jadi pada saat karena memang belum karena pemahaman orang tua kita itu kalau yang namanya accounting yang nyatet duit ya cuman nyatet masuk berapa keluar berapa. Iya, kadang-kadang sudah catat sendiri aja lah. Iya. Karena pada saat kita nggak bisa lihat barang kita nggak pernah tahu barang hilang itu seberapa besar. Karena semuanya nggak pernah catat, kita nggak ada sistem untuk mencatat itu gitu. Dan itu pelajaran pada saat itu sempat ini ya di awal-awal karena kebetulan ibu itu meninggal di akhir 2010. Jadi hanya setahun dari ayah meninggal. Dari ayah ya. Iya. Oke. Gimana ketika itu? Saya tanya ke Mas Zuhair. Ditinggal ayah, setahun berikutnya ditinggal ibu. Padahal setelah ayah meninggal itu kan kayaknya ibu itu jadi dewa dan dewi banget gitu kan. Betul. Bagi panjenengan semua gitu kan. Ini arahnya perahu ini kalau tanpa ibu gimana? Nah ketika itu gimana Mas? Ya seperti yang sudah dididik dari awal kita. Kita duduk berempat melanjutkan apa yang jadi impian beliau. Gitu ya. Baik ayah maupun ibu untuk membesarkan lawang api. Waktu itu toko udah dua. Masih dua, tapi dua-duanya diampel. Masih diampel. Sampai sekarang kan dua-duanya diampel kan ya? Ya, enggak satu sekarang. Yang satu kita tutup. Yang satu tutup. Oke, balik ke dua-duanya diampel. Oke. Waktu itu. Nah itu kan saya masih ingat untuk
Karena waktu itu kita masih belum punya namanya perbagian. Cuma nakoda menyampaikan bahwa kalau kita mau besar, otomatis pegawai harus banyak. Ya. Punya cabang banyak, pegawai banyak. Salah satunya harus ada yang mengurus namanya pegawai. Maka dari itu saya waktu itu masih diperintahkan untuk belajar HRD. Nggak ngerti HRD, ya belajar. Begitu ibaratnya belajar ini sampai tingkatan sini sudah paham banget HRD, saya masih masih sedikit banget, tapi paling nggak ngerti bagaimana alur HRD. Mulai itu baru saya suruh pertama rekrut untuk manajer HRD. Begitu HRD sudah dapat, saya dipindah lagi ke grosir ya Bang. Grosir. Karena waktu itu nggak ada yang handle. Begitu itu diganti lagi. Itu marketing masih kosong. Ya memang ngerti, belajar. Pesan yang terbaik yang saya terima waktu itu, seorang leader itu bukan spesialis, tapi generalis. Generalis ya. Maka dari itu saya banyak dapat hikmah dari beliau tentang pentingnya seorang generalis yang mengerti segalanya, itu seorang leader. Ya, dan alhamdulillahnya kan Mas Zuhair jadi pemakan segala sekarang kan. Mau ilmu HRD punya gitu kan. Luar biasa, sales and marketing jagoan gitu. Berarti Anda yang memang paling diandalkan begitu ya. Bukan berarti yang lain tidak paham ya, tetapi yang lain mungkin lebih slow. Dia lebih ini ya, karakternya lebih nyerontong gitu kalau orang. Ya, karena dia ini orang influence. Jadi senang sama teman. Komunikasinya bagus di luar. Keren. Oke, baik, menarik. Tapi saya harus berbagi waktu ya dengan iklan karena itu yang membayar saya. Nanti kita lanjutkan, sahabat Merkuri. Silakan untuk Anda bergabung di 03156200096 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096. Anda yang mendengarkan melalui radio ya. Dan saya tunggu Anda setelah pesan-pesan berikut ini.